Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Habib Zainal. Pada konten kali ini saya nggak tahu mau bahas apa, tapi sebelumnya terima kasih udah subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Di konten kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol tentang keseharian mungkin atau aktivitas ya. Jadi kenalin, aku Habib Zainal Mubarok. Eh, aku lahir tahun 2007 bulan Januari. Untuk sekolah saya SD di SD Negeri Argosari, terus lanjut MTS MA saya lanjut di Jombang, dan sekarang saya mahasiswa UNESA Universitas Negeri Surabaya. Ngobrol-ngobrol santai pada kali ini mungkin kita bahas tentang keseharian di kampus sih. Setiap acara atau setiap event, kenapa saya PDD atau DDM, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Mungkin karena dulu di SMA, di sekolah ya, mungkin tertarik dengan dunia kreatif, dan saya juga tergabung di media informasi di sekolah, di multimedia, dan sampai sekarang mungkin ke bawah sampai ke dunia kampus atau ya keseharian. Kalau misal di apa namanya, kayak panitia mesti DDM. Terus setiap event, setiap apa, kalau ada teman-teman yang mau foto, pasti ya dimintain tolong untuk kayak foto dan lain sebagainya, kayak gitulah. Atau ngedit video, ngedit foto, apa ya, senang aja dengan dunia-dunia kreatif. Mungkin bahas tentang editing. Saya berawal dari dulu suka ngedit di video pendek kayak sinematik dan lain-lain. Dulu pas zaman KineMaster gitu. KineMaster kan awal-awal banget untuk video gitu. Ngevideo buat editing video kayak sinematik, terus kayak latihan panning dan lain sebagainya. Nah, awal di situ saya tertarik buat terjun ke dunia editing video. Habis itu ada muncul CapCut, ada muncul VN dan lain-lain. Terus dulu pas sekolah ditawari untuk gabung di multimedia. Kayak sekolah dulu belum punya multimedia, terus sejak ada panitia, habis itu aku buat edit card, ngedit, dan aku tertarik. Terus ditawari, gimana kalau kita buat multimedia atau buat kayak tim lah untuk medianya pondok. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, habis itu aku belajar ke video, belajar ngambil video, buat video gitu, hasil, terus rekaman, dan mungkin passion. Dan aku juga seneng di dunia kayak gitu, maksudnya membuat video, karena menurutku video adalah hasil dari cerita yang diabadikan dan menjadi memori gitu. Terus kalau foto, seiring berjalannya aku belajar video, pasti orang video pasti bisa ngefoto, tapi belum tentu kalau orang video belum tentu bisa ngefoto. Anak fotografer belum tentu bisa ngevideo, tapi anak video pasti bisa ngefoto, itu menurutku. Terus seiring berjalannya waktu juga media informasi Darussalam atau ya multimedia sekolahku mulai berkembang. Kayak misal yang dulunya ada kameranya cuma satu, cuma Canon, cuma Nikon gitu, sekarang udah ada 3 dan bisa beli stabilizer dan lain-lain. Terus aku juga belajar tentang live streaming, terus belajar buat video pendek. Terus kemarin juga alhamdulillah juga aku lulus kan, yang tahun-tahun kemarin atau tahun-tahun yang dulu buatnya itu fotobook, kayak foto-foto biasa buat kenangan, buat yearbook gitu. Tapi pas tahunku beda, dan aku minta sendiri buat kayak video. Soalnya video menurutku bisa disimpan di mana aja dan bisa dilihat kenangannya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, dan itu pasti masih ada. Dibandingkan kayak yearbook juga bagus, tapi kalau yearbook kayak cuma mau lihat ini dong sekarang saya, habis itu ditaruh di mana, terus habis itu lupa naruhnya gitu kan. Nah, kalau video kan kita upload di misal di YouTube gitu, di YouTube ntar 10 tahun 15 tahun yang datang pasti bisa dilihat semua orang lagi. Misal besok kalau udah ada yang kerja atau udah ada yang nikah dan atau udah punya anak gitu kan. Dulu pernah buat video pas zaman SMA atau zaman MA gitu.
jadi kenangannya ada. Terus masuk dunia kampus dan alhamdulillahnya keterima di UNESA. Awal sekali aku dikenal sebagai PDD atau sebagai yang suka ngevideo dan dokumentasi pas aku awal masuk itu kayak acara pengenalan prodi. Pengenalan prodi itu kan ada panitia kayak di akhir-akhir buat closingan itu panitianya dari kita sendiri, dari angkatan yang ke-25 kemarin. Nah, di situ temenku nyaranin buat ke DDM atau PDD lah. PDD habis itu ya udah aku terjun ke situ, aku buat ngefoto, ngevideo, mendokumentasi lah acara closing buat acara prodi dan keterusan sampai sekarang. Terus kemarin ada panitia yang ya banyak lah panitia di kampus-kampus gitu acara udah di DDM kayak ngefoto, ngevideo. Terus kemarin juga ada pengabdian di suatu desa untuk buat after movie dan ya aku bangga juga sih bisa melihatkan hasil karyaku buat ke orang banyak dan gak kecewa. Itu ada rasa seneng tersendiri lah intinya di dalam diriku, kayak aku bisa menyajikan dengan konsepku, habis itu bisa dinikmati banyak orang. Itu kesenangan tersendiri menurutku. Terus kemarin juga aku ikut satu UKM, unit kegiatan mahasiswa, yaitu broadcasting, yang dimana di situ banyak anak-anak yang lebih sih dari aku, kayak bisa ngefoto, ngevideo, desain dan lain-lain. Di situ mungkin kedepannya aku mau belajar lebih dalam lagi dalam satu organisasi atau kegiatan mahasiswa. Aku di bagian kayak teknis gitu, dan alhamdulillahnya juga di amanai buat koordinasikan ke anak-anak. Walaupun aku cuma bisa ya dengan skillku yang ada, mungkin aku bisa belajar lebih baik lagi ke yang lain dan semoga bisa. Sebelum lebih lanjut, kenapa sih aku ingin ngevideo atau buat konten kayak gini? Soalnya mungkin menurutku buat 10 tahun ke depan akan terjadi dan akan dilihat lagi pertama kali aku bikin video di channel YouTube atau ya konten lah istilahnya, dan semoga konsisten insya Allah. Dulu udah pernah buat kayak konten ngomong aja, ngomong yaping aja, tapi menurutku kalau dibentuk dengan skrip atau dengan kayak ada kata-kata atau prompter dan lain sebagainya di atas kan itu bukan dari isi apa yang aku bicarakan. Kalau ini kan aku nggak ada, cuma duduk habis itu di depanku ada kamera gitu. Itu lebih kayak natural dan mungkin yang ada di otakku aku omongin gitu. Sebelumnya aku bikin konten-konten kayak tentang kemarin isu-isu yang Tom Lembong, terus habis itu ada sing 16/7 itu masalah-masalah itu aku mengulik politik, kayak kenapa sih kok bisa kayak gini, kenapa kok sih bisa kayak gitu. Aku telusuri dari latar belakang permasalahan, habis itu aku cari solusinya, dan itu menurutku juga agak susah sih, nggak nggak bisa dengan secara langsung ngomong kayak gini dan aku harus cari informasinya di website, di Google dan lain sebagainya. Aku ngomong kayak gitu bener apa enggak sih? Kalau ngomong kayak gini kan lebih ke sharing aja atau ngobrol-ngobrol aja kayak gitu. Jadi lebih baik ya ngomong aja kayak gini, terus ntar uh, kedepannya mungkin mau bikin konten apa kalian tulis di kolom komentar, atau besok aku kayak apa ya, vlog atau reaction video atau apa gitu, kalian boleh rekomendasikan di bawah ya. Terus gitu sih perkenalan awal video ya, gitulah pokoknya intinya. Terima kasih.